Tes tes. Enggak bunyi. Tes tes. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita masih berkaitan dengan tata cara sholat, yaitu hukum-hukum sujud dan juga macamnya. Tapi ini adalah pertemuan yang pertama, karena ada dua kali pertemuan berkaitan dengan sujud. Adapun penjelasan atau pengertian, jadi sujud secara bahasa itu artinya tunduk, ya, merendahkan diri dan meletakkan dahi di atas tanah. Itu arti sujud secara bahasa. Adapun sujud menurut istilah dalam sholat, yaitu adalah apa? Gerakan. Jadi gerakan khusus meletakkan dahi di atas tanah sebagai bentuk tunduk dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini adalah pengertian sujud menurut istilah. Adapun hukum-hukum yang berkaitan dengan sujud, yang pertama bahwa sujud adalah termasuk rukun sholat. Ini tidak ada perselisihan di antara para ulama bahwasanya sujud termasuk rukun sholat. Dalil yang menunjukkan adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Hai orang-orang yang beriman, rukulah kalian, sujudlah dan sembahlah Tuhanmu. Tapi ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Irka'u wasjudu itu adalah kata kinaya untuk menunjukkan sholat. Itu dalil dari Al-Quran. Adapun dalil dari As-Sunnah adalah hadits musi'us sholat, hadits orang yang salah, yang buruk dalam sholatnya, atau riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Apa kata Nabi? Tsummasjud hatta tatmainna sajidan. Sujudlah sampai tumanina sujudnya. Tsummarfa hatta tatmainna jalisan. Kemudian bangkitlah, angkatlah kepalamu dari sujud sampai tumanina duduknya. Tsummasjud, kemudian duduklah yang kedua, sujudlah yang kedua, hatta tatmainna sajidan, sampai tumanina sujudnya. Tapi di sini adalah apa? Dalil menunjukkan perintah untuk sujud, dan sujud itu dilakukan dalam satu rakaat, itu adalah dua kali sujud dengan hadis ini. Sebagaimana kita sebutkan juga bahwa bilangan sujud setiap rakaat itu adalah dua kali sujud. Sebagaimana hadis yang sebelumnya, hadis dari Abu Hurairah dan juga hadis orang yang buruk dalam
sholatnya. Kemudian yang ketiga, anggota tubuh mana saja yang harus sujud. Jadi ketika melakukan sujud ini diwajibkan menempelkan anggota tubuh yang 7. Anggota tubuh yang 7. Apa yang 7 itu? Adalah dahi bersama hidung. Ini dahi bersama hidung. Dihitung 1. Kemudian kedua tangan. Kemudian kedua lutut. Dan 6-7 adalah kedua kaki. Itu adalah apa? Jadi anggota badan yang sujud itu ada 7. Dalil yang menunjukkan bahwa anggota badan yang sujud ada 7 adalah hadits dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Saya diperintahkan sujud pada 7 anggota badan. Alal jabha, dahi. Kemudian wa asyara biyadaihi ila anfihi. Kemudian Nabi SAW menunjuk, mengisyaratkan dengan tangannya ke hidungnya. Jadi ini menunjukkan bahwa hidung juga adalah termasuk anggota yang sujud. Kemudian kedua tangan, kedua lutut, serta ujung jari jemari kedua kaki. Itu yang ketiga. Yang keempat, hukum yang keempat apa? Bagaimana kalau tidak menempelkan salah satu anggota sujud yang 7 ke tanah? Artinya kan kita katakan 7 itu adalah termasuk dengan hidung. Nah di sini memang ada dua yang dari para ulama, ataunya 2 perbedaan para ulama. Yang pertama adalah apa? Tidak menempelkan hidung itu hukumnya gimana? Jadi hukum tidak menempelkan hidung ketika sujud. Apa hukumnya? Nah, para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Tetapi pendapat yang kuat, wallahu ta'ala alam, bahwa hidung adalah termasuk anggota badan yang harus sujud. Anggota badan yang harus sujud, hidung. Jadi kalau ada orang cuma menempelkan dahi, hidungnya tidak ditempelkan, maka apa? Dia telah kita anggap bahwa dia berdosa. Anggaplah dia dosa karena dia meninggalkan hidungnya untuk sujud. Karena hidung juga adalah termasuk anggota badan yang diperintahkan untuk sujud. Dalil yang menunjukkan bahwa hidung harus nempel di tanah ketika sujud adalah hadits dari Abdullah bin Abbas yang kita sebutkan di atas tadi, yaitu adalah apa? Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Aku diperintahkan sujud pada 7 anggota badan. Di sini kalimat diperintahkan itu menunjukkan bahwa itu adalah wajib. Kemudian Nabi SAW menunjuk dahi dan hidung. Jadi hidung juga adalah termasuk di dalamnya. Tapi ini adalah apa? Dalil yang menunjukkan bahwa hidung harus nempel. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW menyebutkan umirtu an asjuda ala sab'in. Saya diperintahkan sujud pada 7 anggota badan. Wala akfitas sya'ra wala thiyab. Dan tidak menggulung rambut. Tidak menggulung rambut, maksudnya di sini tidak menguncir rambut. Ini untuk laki-laki. Kalau perempuan, memang dari sejak awal wanita itu adalah
menguncir, dikepang. Kalau wanita adalah mengepang atau dikuncir. Tapi untuk laki-laki tidak boleh, laki-laki nggak boleh menguncir rambut di dalam sholat maupun di luar sholat. Artinya sholat dan bukan sholat, laki-laki nggak boleh menguncir. Wala siap, dan juga tidak melinting baju. Jadi baju jangan dilinting. Kemudian apa? Al-jabha. Nah, Nabi SAW menyebutkan bahwa 7 anggota badan yang sujud itu adalah dahi, kemudian wal anfi, dan juga hidung. Nabi SAW juga mengatakan bahwa ini juga loh, ini hidung harus nempel. Wal yadain, kedua tangan, wa rukbatain, kedua lutut, wa al qadamain, dan kedua kaki. Jadi ini masalah hidung, ada 3 pendapat dalam masalah ini. Artinya perselisihan para ulama berkaitan dengan hidung ini ada 3. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa kening dan hidung itu wajib sujud dua-duanya. Ini pendapat yang pertama, dan ini adalah pendapatnya dari mazhab Malikiyah. Karena berkata Ad-Dusuki, ini yang dari kalangan mazhab Maliki, beliau mengatakan wa'ada sholata litarkis sujudi ala anfihi biwaktin. Kata Dusuki, dan mengulangi sholat karena dia meninggalkan sujud dengan hidung saat itu juga. Artinya bagi mereka yang tahu bahwa hidung ini adalah wajib, hidung itu wajib. Kalau dia tidak sujud dengan hidungnya, maka dianggap dia harus mengulangi sholat. Artinya dianggap itu adalah pembatal sholat. Kalau mereka sengaja meninggalkan hidung, sengaja hidungnya tidak mau disujud, maka dia harus mengulangi sholatnya. Karena pembatal sholat itu adalah apa? Kalau dia meninggalkan perkara yang wajib dengan sengaja. Dan ini juga adalah pendapatnya mazhab Hanabila. Adapun dalil pendapat ini yang mengatakan bahwa hidung harus sujud adalah riwayat dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Beliau mengatakan la sholata, tidak ada sholat, liman la yamussa anfuhu, bagi mereka yang tidak menempelkan hidungnya, al-arda, ke tanah, ma yamassul jabin, sebagaimana dia menempelkan dahinya. Artinya apa? Ini juga menunjukkan bahwa dalil tegas bahwa dianggap tidak sah sholatnya bagi mereka yang tidak menempelkan hidung sebagaimana dia menempelkan dahinya. Adapun Mulal Qari dia membantah pendapat yang pertama ini. Dia mengatakan kan kalau pendapat yang pertama dari Malikiyah dan Hanabila bahwa hidung itu harus wajib. Adapun Mulal Qari mengatakan bahwa hidung itu hanya sunnah. Ini adalah sunnah, bukan wajib. Beliau mengatakan begini, wa fihi nazar. Adapun hidung harus nempel, itu dia katakan ini fihi nazar, perlu dipertimbangkan kembali, perlu ditinjau ulang, kata beliau. Lianna hadhihi ziyadatun, karena itu adalah tambahan. Tambahan artinya sujud dengan hidung itu dianggap adalah tambahan. Yajibul akhdhu biha, yang wajib untuk diamalkan. Naam, betul kata beliau, khabaru la sholata, adapun khabar dari la sholata, maksudnya la nafiyah lil jins, liman la yusibu anfahu minal ardi bisyai'in,
tidak ada sholat bagi yang hidungnya tidak menyentuh tanah sedikit pun, maka dia katakan ini adalah mursal. Ini adalah mursal. Hadisnya itu kalau dianggap marfu, itu kalau dianggap itu marfu itu artinya sampai kepada Nabi. Kalau dikatakan hadis itu sampai kepada Nabi, maka beliau mengatakan itu tidak benar. Itu tidak sahih. Karena mursal itu artinya apa? Mursal itu hanya diriwayatkan oleh tabi'in. Jadi tidak sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mursal adalah tapi pendapat yang pertama tadi, mursal menurut kami itu adalah hujjah, itu dalil. Dia sama hukumnya dengan marfu. Karena tidak mungkin hal seperti ini dikatakan berdasarkan pendapatnya. Maksudnya pendapat dari tabi'in, itu tidak mungkin. Itu mesti apa? Dia dari sahabat. Dari sahabat itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini tinjauan dari hadis. Ini pendapat yang pertama mengatakan bahwa itu adalah wajib. Adapun tadi Mulal Qari mengatakan sunnah, itu dibantah. Kemudian pendapat yang kedua bahwa mengatakan bahwa boleh sujud dengan salah satu dari keduanya. Jadi apakah hidungnya yang nempel di tanah itu sudah cukup. Kalau keningnya yang nempel bukan hidungnya, itu pun juga sudah cukup. Artinya boleh salah satu. Dan ini adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah, sebagaimana yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi mengatakan waqala Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Berkata Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu wa Ibnul Qasim, dan juga Ibnul Qasim min ashabi Malik, dari pengikut ulama Malik, Imam Malik, lahu ayyaktasira ala ayyihima sya'a. Jadi boleh baginya itu mencukupkan dengan salah satu dari keduanya. Apakah hidung atau kening. Jadi boleh, ini pendapat yang kedua. Adapun pendapat yang ketiga, yang wajib itu hanya kening. Jadi yang wajib itu hanya kening. Adapun hidung itu adalah mustahab. Itu adalah sunnah. Namun lebih utama untuk bersujud dengan keduanya. Dan ini adalah pendapatnya Imam Malik berdasarkan pendapat yang rajih dalam mazhabnya, maksudnya mazhab Imam Malik. Berkata Dusuki, fahuwa mustahabun ala rajih wala i'adata li mustahabbin. Maka dia sujud dengan hidung, maka hukumnya adalah mustahab menurut pendapat yang kuat, dan tidak harus diulangi untuk perbuatan yang mustahab. Artinya apa? Kalau perbuatan yang mustahab itu sholatnya tidak harus diulangi. Artinya bukan pembatal sholat. Dan ini juga adalah pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i, sebagaimana juga yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi, hadhil ahaditsu fiha fawaid minha anna a'dha'as sujud sab'ah wa annahu yanbaghi lis-sajidi ay yasjuda 'alaiha kullaha wa ay yasjuda 'alal jabha wal anfi al-jabhati wal anfi jami'an. Fa ammal jabhatu fayajibu wad'uha maksufatan 'alal ardi wa yakfi ba'daha wal anfu mustahabbun. Falau tarakahu jaza walau iktasara 'alaihi wa tarakal jabha lam yajuz hadza madhhabus Syafi'i wa Malikin rahimahullah ta'ala wal aktsarin. Jadi kata Imam An-Nawawi, hadis-hadis ini itu banyak sekali faedahnya. Di antaranya adalah apa? Bahwa anggota sujud dan anggota badan yang sujud itu ada 7.
dan yang selayannya bagi orang yang sujud untuk sujud di semua anggota badan yang 7. Dan hendaknya bagi orang yang sujud untuk sujud di atas kening dan hidung. Adapun kening maka hukumnya adalah wajib untuk meletakkan dalam kondisi terbuka di atas tanah. Ini terbuka ya, dalam kondisi terbuka. Kata beliau dalam kondisi terbuka. Adapun hidung kata beliau, maka hukum meletakkannya itu adalah mustahab. Jadi adalah sunnah. Maka seandainya dia meninggalkan hidung tidak sujud, maka itu adalah boleh. Dan seandainya dia mencukupkan dengan meletakkan hidung saja tanpa kening, maka dia katakan itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Dan ini adalah mazhab al-Imam Syafi'i, Imam Malik, dan juga kebanyakan dari para ulama. Pendapat yang ketiga ini itu membantah pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama mengatakan wajib. Seandainya hidung juga diwajibkan, seandainya hidung itu diwajibkan karena masuk dalam perintah, maka yang diperintahkan itu jumlahnya jadi 8. Ya kan? Kata beliau jumlahnya jadi 8. Coba hidung, dahi, hidung sudah 2, ya kan? Sudah 2 tangan, 2 lutut, 2 kaki. Jadinya 8. Ini pendapat yang ketiga membantah pendapat yang pertama. Nah, Ibnu Rajab membantah pendapat ini juga. Artinya Ibnu Rajab ini adalah mazhab Hambali. Makanya kan bukunya Ibnu Rajab Al-Hambali, ya kan? Nah, dia adalah Hambali karena pendapat pertama yaitu dari Hambali mengatakan wajib hidung dan dahi. Ibnu Rajab membantah pendapat yang ketiga ini yang mengatakan apa? Kok jumlahnya jadi 8, yang wajib itu jadi 8. Kata beliau, qalu li'annahu addal a'dha'i al-ma'mura bisujudi 'alaiha sab'an. Walau kana al-anfu ma'aha akanat samanian wa hadza mardudun. Fa innal anfa minal jabha kama qala Tawus huwa khairuha. Mereka berkata karena beliau menghitung anggota yang diperintahkan untuk sujud dengannya ada 7, dan jikalau hidung dimasukkan bersamanya maka akan berjumlah 8. Ini pendapat yang tertolak. Kenapa? Karena hidung itu bagian dari kening. Dia mengatakan hidung ini adalah bagian dari kening. Sebagaimana yang dikatakan oleh Tawus. Tawus ini adalah tabi'in, murid dari Abdullah bin Abbas. Tawus mengatakan hidung ini itu bagian yang terbaik dari kening. Taib itu wallahu ta'ala alam. Memang ada 3 pendapat dalam masalah ini. Yang artinya apa? Kalau Anda tidak pengen terjerumus ke dalam khilaf, ya hidung Anda sujud, ya kan? Kalau Anda sujud dengan hidung, maka semuanya para ulama tidak ada khilaf, ya kan? Tidak ada khilaf di antara para ulama kalau Anda pengen keluar dari khilaf, ya kan? Kemudian yang kedua itu tadi masalah hidung ya, masalah sujud dengan menempelkan hidung. Sekarang hukum yang kedua, bagaimana kalau hukum tidak sujud di atas anggota tubuh yang lain, maksudnya selain hidung. Misalnya apa? Lututnya satu nggak sujud, satu diangkat, satu nempel di lantai, satunya diangkat. Tahu ya? Satu lutut, satunya diangkat, atau satu kaki diangkat. Satu kaki diangkat di atas tumit kiri misalnya, ya kan? Ketika sujud itu kan dua-duanya kaki kan. Nah, kaki kanan misalnya diletakkan di atas tumit kiri. Nah, atau tangannya cuma satu yang sujud. Tangannya cuma satu. Jadi tangan satunya
Tidak. Nah ini bagaimana hukumnya? Jika seorang meninggalkannya, maka itu tidak sah sholatnya. Artinya kalau dia sujud cuma satu lutut, atau satu kaki, atau satu tangan, maka itu dianggap tidak sah sholat. Nah itu adalah tidak sah. Karena tujuh ini, tujuh kedua kaki, kedua tangan, kedua lutut, itu adalah termasuk yang diperintahkan. Nah, itu termasuk rukun. Kan dari awal kita sudah mengatakan bahwa apa? Sujud pada tujuh anggota badan, sujud itu termasuk rukun, ya kan? Maka tujuh anggota badan ini termasuk yang diperintahkan. Kalau dia satu kaki tidak mau sujud, atau satu lutut, atau satu tangan, maka itu tidak sah sholatnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan, ammal yadani warrukbatani wal qadamani fahal yajibu sujudu alaihima fihi qaulani lisyafi'i rahimahullahu ta'ala ahaduhuma la yajib lakin yustahabbu istihbaban muta'akkidan wasani yajibu wa huwal asah wa huwal ladhi rajjahahu asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala falau akhalla bi'adwin minha lam tasihha salatuhu. Beliau mengatakan apa? Adapun kedua tangan, kata Imam An-Nawawi ya. Adapun kedua tangan, kedua lutut dan kedua kaki, apakah wajib untuk sujud di atasnya? Maka ada dua pendapat dari Asy-Syafi'i. Salah satunya apa? Tidak wajib, akan tetapi dia katakan itu dimustahabkan, sunnah. Yang kedua, dia katakan ini wajib, dan ini pendapat yang lebih benar. Ini adalah pendapat yang lebih kuat maksudnya, dari pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Dan ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Syafi'i bahwa sujud kedua kaki, kedua tangan, kedua kedua lutut itu wajib. Maka seandainya seseorang meninggalkan salah satu dari anggota tersebut, maka dianggap apa? Salatnya tidak sah. Ini juga Ibnu Qudamah al-Maqdisi dari mazhab Hambali, dia mengatakan ini terdapat memang ada perselisihan ulama, ada perselisihan para ulama, ya kan? Pendapat yang pertama mengatakan wajib sujud di atas 7 anggota selain hidung. Ya. Ini pendapat yang artinya kalau selain hidung semuanya adalah wajib, ya kan? Tidak boleh ditinggalkan. Karena di dalamnya terdapat perselisihan, dan ini adalah pendapatnya Tawus, Imam Syafi'i dalam salah satu pendapat, dan juga Ishaq Ibnu Rahawai. Pendapat yang kedua mengatakan sujud yang wajib itu hanya kening. Adapun dengan selain kening, misalnya kedua tangan, kedua lutut, kedua kaki, itu tidak wajib. Tidak wajib. Dan ini juga adalah pendapatnya Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Asy-Syafi'i dalam pendapat yang lain. Adapun alasannya kenapa? Karena berdasarkan zikir Nabi. Nabi SAW ketika berzikir dia mengatakan apa? Sajada wajahiyya. Kan ketika sujud tilawah Anda baca apa? Sajada wajahiyya lilladzi khalaqahu wa sakka sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Sajada wajahiyya. Telah sujud wajahku. Telah sujud wajahku. Dan ini menunjukkan bahwasanya sujud itu hanya dengan wajah. Anda kalau misalnya latihan ada silat apa kungfu atau apa kan, tangan di atas yang nempel cuma dahi, ya kan? Ya kan?
ada latihan mau kungfu kah atau apalah yang, jadi kedua tangan di belakang punggung, terus sujud yang nempel cuma dahinya. Maka dia katakan itu dinamakan sujud. Itu sudah dinamakan sujud. Jadi kalau ini nempel itu sudah namanya sujud. Itu alasannya ya. Alasan yang kedua, bahwasanya orang yang sujud dengan wajah, maka itu dinamakan dia sujud. Adapun selain wajah, misalnya tangan nempel di tanah, itu bukan sujud namanya, ya kan? Atau lutut saja yang nempel, misalnya dia begini, ya kan? Ya, lututnya nempel, apakah dinamakan sujud? Tidak juga. Jadi dia mengatakan bahwa ini pertanda bahwa ini adalah sujud. Kalau selain itu bukan dinamakan dia sujud. Maka perintah untuk sujud itu hanya menuju kepada sesuatu yang dengannya seseorang itu dinamakan bersujud, bukan kepada yang lainnya. Ini dia pakai alasan ini. Alasan yang ketiga, seandainya sujud diwajibkan kepada anggota-anggota tersebut, maka wajib untuk disingkap sebagaimana tersingkapnya kening ketika sujud. Tapi itu dia alasan-alasan kenapa kok jadi pendapat yang kedua ini ya, yang mengatakan bahwa yang hanya wajib itu adalah kening saja. Jadi yang lain itu tidak wajib. Namun ya kita katakan alasan-alasan yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah di atas itu semuanya dibantah oleh para ulama. Yaitu dengan apa? Adapun pengkhususan sujud hanya dengan wajah, maka itu dibantah dengan riwayat Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas mengatakan umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Saya diperintahkan sujud pada 7 anggota badan. Beliau menyebutkan, Nabi SAW menyebutkan langsung dahi wasyara biyadihi, artinya 7 ini adalah satu kesatuan. Ya kan? Satu kesatuan itu baru bisa dinamakan sujud kalau 7 ini semuanya yang sujud. Itu baru bisa dinamakan sujud. Jadi bukan sujud kalau mengkhususkan hanya kepada dahi saja. Itu adalah bantahannya. Dan juga riwayat dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar dia mengatakan apa? Innal yadaini yasjudani kama yasjudul wajah. Sesungguhnya kedua tangan sujud sebagaimana juga wajah sujud. Artinya kedua tangan pun juga harus sujud. Maksudnya itu nggak boleh dipisahkan. Ya kan? Fa iza wada'a ahadukum wajhahu, kalau dia salah seorang dari kalian meletakkan dahinya, falyadha' yadayhi, maka adalah juga dia meletakkan kedua tangannya. Wa iza rafa'ahu, jika dia mengangkat dahinya, falyarfa'huma, maka kedua tangannya pun juga harus diangkat, ya kan. Jadi menunjukkan bahwa apa? Dahi ini dengan kedua tangan, kedua lutut, kedua kaki itu nggak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Dan sujud dengan wajah itu berarti tidak menafikan sujud dengan selainnya. Ini juga bantahan bahwa kalau sujud dengan wajah bukan berarti dia menafikan, menolak sujud dengan anggota tubuh yang lain. Adapun mengkiaskan anggota sujud dengan kening, di mana kening ketika sujud harus terbuka, kemudian mewajibkan anggota tubuh yang lain juga harus terbuka, ketika mewajibkan, maka ini juga tidak benar. Karena kening memang biasanya dalam kondisi terbuka. Kening memang dalam kondisi terbuka, berbeda dengan anggota tubuh yang lain. Kan dengkul tertutup, iya kan? Dengkul ini kan tertutup, kan antum pakai celana, pakai sarung. Ya kan? Kalau wanita pakai mukena atau pakai baju dan sebagainya. Nah, Ibnu Hazm berkata, meletakkan dahi disertai hidung, kedua tangan, kedua lutut, dan kedua kaki wajib dilakukan ketika sujud. Artinya ini memang satu kesatuan, ya kan? Satu kesatuan itu nggak bisa dipisahkan. Jika salah satu ditinggalkan dengan sengaja, maka tidak sempurna sholatnya seseorang.
Jika meninggalkannya karena lupa, maka dia harus hendaknya dia melanjutkan sholatnya dan menggantinya dengan sujud sahwi. Karena ini dalil sebenarnya menunjukkan bahwa sujud sahwi itu dilakukan karena meninggalkan perkara yang wajib. Yang wajib. Karena tidak ada sujud sahwi untuk perkara-perkara yang sunnah. Orang meninggalkan sunnah ada nggak sujud sahwi? Nggak ada. Meninggalkan doa iftitah kira-kira sujud sahwi nggak? Nggak ada, ya kan? Jadi sujud sahwi itu berarti menunjukkan bahwa itu dia meninggalkan perkara yang wajib. Jika tidak mampu melakukan hal itu, artinya dia tidak juga sujud sahwi, ya kan? Artinya dia misalnya tidak meninggalkan hidungnya misalnya tidak sujud, kata beliau, karena itu hidung itu wajib, ya kan? Maka hidung kalau tidak sujud, kalau dia tahu kalau itu dia lupa, maka hendaknya dia ganti dengan sujud sahwi di akhir sholat. Tapi karena kejahilan, mungkin karena bodoh, tidak tahu, jadi dia tidak tahu tentang hukum hidung, dia juga tidak tahu tentang hukum sujud sahwi, ya kan? Maka apa kata Ibnu Hazm? Jadi jika dia tidak mampu melakukan hal itu, baik karena ketidaktahuan, maksudnya kebodohan, atau mungkin karena uzur, maka sholatnya tetap sah dan dianggap sempurna. Ya karena kebodohan itu, ya kan. Tapi ini adalah berkaitan dengan perbedaan hukum sujud pada selain hidung. Kemudian yang kelima, batasan tumanina gerakan sujud. Sebenarnya batasan tumanina itu sama dengan tumanina ketika ruku, ya kan? Tumanina ketika bangkit dari ruku. Adapun batasan tumanina dalam sujud adalah mendiamkan anggota tubuh sejenak saat meletakkan anggota tubuh yang 7 di tempat sholat. Jadi ketika kita sujud pada 7 anggota badan, termasuk hidung tadi ya, maka kita diam sejenak. Ya. Jadi para ulama menjelaskan ukuran waktu diam sejenaknya adalah ketika orang itu sudah mengucapkan doa sujud. Paling tidak 1 kali. Subhana rabbiyal a'la. Ya kan? Sekali itu sudah namanya diam sebentar. Itu namanya sudah tumanina. Yaitu setelah dia mengayungkan tubuhnya dengan bertakbir untuk melakukan gerakan sujud. Nah, hal ini berdasarkan keumuman hadis Abu Hurairah tentang orang yang buruk di dalam sholatnya. Maksudnya itu adalah tumanina. Kemudian pembahasan yang terakhir berkaitan dengan kesalahan-kesalahan sujud. Apa saja kesalahan-kesalahan ketika sujud? Ada nggak di situ? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Oh berarti nggak ini. Nggak ke bro ya? Nggak ke kopi ya? Nggak ke apa? Di PDM nggak ada. Oh, Masya Allah. Tapi antum catat aja kesalahan sujud. Mudah-mudahan nanti kalau saya selipkan lagi. Yang pertama, meletakkan kedua tangan melebihi di atas kepala. Jadi ketika sujud tangannya di atas kepala, ya kan? Mestinya ketika sujud itu kedua tangan sejajar dengan kepala, jangan di tangan di atas kepala. Saya kira paham ya. Jadi ketika sujud misalnya gini, jadi kepalanya, tangannya itu di atasnya kepala. Ya, Pak, iya kayak glosor ya. Ya mungkin kalau glosor kan terlalu kalau sudah misalnya tangannya di atas kepala gitu. Melebihi di atas kepala. Kesalahan yang kedua, jarak sujudnya terlalu jauh. Melebihi dari jarak pandangan.
Jadi ketika kita sholat berdiri, itu kan sebenarnya pandangan mata itu kita kemana? Tempat sujud, ya kan? Tempat sujud. Jadi kalau misalnya ini karpet, ya paling tidak di sini kan, ya kan? Kalau Anda sujud di sini, nah itu berarti sudah jauh, ya kan? Paham ya? Jadi walaupun tangannya tidak di atas kepala, seperti misalnya apa? Ya, kita katakan dia sujudnya begini misalnya. Apa? Dia sujudnya jauhan. Mestinya lurus tegak. Mestinya dia tegak, paham ya? Kesalahan yang kedua. Jadi ya kalau mau dihitung ya, jadi gini, nah gini, ya kan? Nah gini itu, iya pahanya itu miring, ya. Saya kira tadi sudah praktek ya. Kemudian kesalahan yang ketiga, kedua kaki itu dibuat jaraknya agak jauh. Kedua kaki dibuat jaraknya terlalu jauh. Maksudnya apa? Jarak kaki kiri kanan itu dibuat agak jauh. Yang biasanya orang apa namanya? Jadi ketika sujud, paham ya ini jarak kakinya dibuat agak jauh. Jadi jarak kaki itu dibuat agak jauh. Kemudian yang keempat, nanti kesalahan juga adalah apa? Adalah ketika sujud sikunya nempel. Sikunya nempel di lantai. Jadi sujud kayak ini, paham ya? Sujudnya nempel di lantai. Kemudian yang kelima adalah apa? Kedua tangan dirapatkan di wajah. Kedua tangan dirapatkan di wajah ketika sujud. Jadi sujud itu sampai ini tangan ini di wajahnya. Nah, di wajahnya. Mestinya apa? Ya di samping telinga atau di apa namanya? Ya kita katakan itu adalah tapi itu kesalahan-kesalahan ketika sujud. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan? Tapi saya begini, walaupun misalnya kakinya agak jauh, itu sebenarnya perkara yang boleh. Memang ya apa namanya, jangan terlalu jauh gitu loh maksudnya. Yang artinya kalaupun tidak rapat, kan yang sunnah itu rapat. Yang sunnah kedua tumit dirapatkan. Itu ketika sujud. Itu adalah yang sunnah. Dan itu sunnahnya pada pertemuan yang akan datang. Jadi kedua tumit itu sunnahnya dirapatkan. Dijauhkan itu boleh. Dijauhkan itu boleh, tapi itu termasuk kalau apa namanya ya, artinya tidak sampai membatalkan sholat lah. Bukan sampai membatalkan sholat kalau kedua kakinya dilebarkan. Demikian juga ketika sujud, jangan juga apa ya, kedua tangan ini berdekatan dengan lutut. Jadi ketika sujud itu jangan sampai kedua tangan itu dekat dengan lutut. Kalau dekat dengan lutut gimana? Nah, sempit, ya kan? Apa namanya? Tapi ini kan tergantung kondisi keadaan, ya kan? Mungkin karena makmumnya depannya itu terlalu apa namanya istilahnya mepet antara berdirinya sop pertama dengan sop kedua, itu adalah apa?
ya jaraknya mungkin 80 cm atau ya kan. Artinya ini jarak, misal jarak itu jadi sulit untuk dia sujud misalnya. Kalau dia sujudnya agak lama, yang apa? Dia nyundul di depannya, yang belakang juga nanti kalau dia mundur, belakangnya nyundul juga ke dia, ya kan. Itu adalah apa? Yaitu juga nanti melihat kondisi keadaan masjid. Ya kan? Karena ada orang yang sholat di Masjid Nabawi itu, di Masjid Nabawi karena terjebak apa namanya, dia terjebak karena pengen ke Raudhah. Ada orang berdesak-desakan pengen ke Raudhah, pengen ke Raudhah, tapi sudah azan, sudah azan. Kan habis sholat subuh misalnya, itu kan dibuka, Raudhah itu dibuka habis sholat subuh. Tapi ini akhirnya apa? Dia kejebak di situ. Ya, terjebak di bawah mimbar. Dia di bawah mimbar Nabi, ya kan? Di bawah mimbar Nabi dia terjebak di situ. Akhirnya orang berdesak-desakan. Kira-kira bisa ruku nggak? Hah? Nggak bisa ruku. Dia maju nggak bisa, mundur juga nggak bisa. Ke kanan kiri nggak bisa karena sudah terjebak. Paham ya? Maksudnya terjebak di situ ya kan. Artinya apa? Karena pengen berdesak-desakan pengen masuk ke Raudhah. Padahal itu masih jam sholat. Ya kan? Jam sholat. Ini juga perhatian bagi kita siapapun yang ingin umrah, ya kan. Artinya apa? Jangan sampai Anda pengen mencari yang sunnah, tapi yang wajib-wajib itu jadi, ya kan. Kita nggak bisa ruku akhirnya. Ya kan, ruku itu wajib, sujud itu wajib, tapi akhirnya kita nggak bisa ruku, tidak. Tapi karena dia kondisinya memang darurat, ya boleh, kan hanya isyarat aja. Ya. Dia sholatnya berdiri terus, 4 rakaat, 2 rakaat misalnya. Subuh 2 rakaat itu hanya, kalau duhur 4 rakaat kan berarti 4 rakaat itu cuma berdiri. Ruku dan sujudnya gimana? Hanya isyarat. Hanya isyarat bahwa sujudnya lebih rendah daripada rukunya. Jadi ya saya selalu menyarankan siapapun yang artinya ketika membimbing umrah, hal-hal yang seperti itu dihindari. Jangan juga memaksakan diri pengen ke Raudhah, tapi ya akhirnya apa namanya istilahnya mencelakakan diri kita, baik ditinggal di sisi syariat maupun di sisi dari yang lain. Ya, kalau bisa ke Raudhah, bisa ke situ ya alhamdulillah, ya kan. Tapi kalau jangan juga memaksakan diri. Kalau pas lagi rame-rame ya jangan. Kalau Anda pengen ke Raudhah ya cari yang sepi, tengah malam, ya kan. Jam 2 orang jarang. Udah Raudhah dibuka Anda sepi. Nah, Anda bisa masuk, ya kan. Jangan pas jam sholat. Nah, itu jam sholat orang sudah pada sehat semua, ya kan. Pada sehat semua pengen berebut. Allah taala saya kira itu. Wallahu taala alam, kita cukupkan. Aku qouli hadza, astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.